Malaysia bangga atas kemenangan ASEAN All-Star dari Manchester United sampai-sampai berani mengejek Indonesia gara-gara tak mengirimkan pemain bintangnya. Tak ada Indonesia pun kami bisa menang. Dalam atmosfer yang penuh antisipasi dan gegap gempita di Stadion Nasional Bukit Jalil, sebuah pertandingan yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai laga eksibisi berbalut silaturahmi dan semangat Asia Tenggara, berubah menjadi peristiwa yang menyulut emosi kebanggaan dan sedikit aroma perseteruan. ASEAN All-Star, tim gabungan pemain-pemain terbaik dari negara-negara Asia Tenggara, berhasil menciptakan sejarah. Mereka menundukkan Manchester United, raksasa Premier League, dengan skor tipis tapi menggema 1-0. Gol tunggal yang tercipta di menit ke-72 melalui kaki kanan penyerang muda asal Thailand menjadi penentu kemenangan. Bukit Jalil meledak dalam sorak-sorai. Para supporter Malaysia, yang datang berbondong-bondong membawa semangat nasionalis dan kebanggaan kawasan, tak henti-hentinya menyanyikan yel-yel kemenangan. Namun, di balik kegembiraan itu, terselip sebuah sentimen yang mulai bergema di media sosial dan dibisikkan dalam obrolan warung kopi. Di mana Indonesia? Malaysia, sebagai tuan rumah dan kontributor utama pemain untuk ASEAN All-Star, merasa paling berjasa atas kemenangan tersebut. 4 dari 11 pemain utama berasal dari Liga Super Malaysia, termasuk sang kapten yang tampil impresif memimpin lini tengah. Keberhasilan ini bukan hanya dianggap sebagai kemenangan ASEAN, melainkan juga sebagai simbol kebangkitan sepak bola Malaysia yang selama ini berada di bawah bayang-bayang rival bebuyutannya, Indonesia. Dan ketika diketahui bahwa Indonesia tidak mengirimkan satupun pemain bintangnya, tidak Marcelino Ferdinand, tidak JIZS, bahkan bukan pemain-pemain keturunan seperti Ole Romeni, muncullah gelombang kritik dan sindiran dari para pendukung Malaysia. Takut kalah bersinar dengan pemain negara lain, ujar salah satu komentator lokal. Di media sosial, tagar seperti tagar takut bersaing dan tagar Garuda tak terbang mulai bermunculan. Berbagai meme pun beredar, dari gambar elang Garuda yang ditampilkan sedang tidur, hingga potret editan pemain Indonesia yang menyaksikan pertandingan dari sofa sambil makan mie instan. Komentar-komentar menyindir pun deras mengalir, dengan nuansa mengejek yang tajam. Kami bangga karena kami berani, kalian absen karena takut pemain kalian kalah kelas. Kemenangan ini bukan hanya untuk ASEAN, ini kemenangan Malaysia atas arogansi Indonesia. Reaksi dari publik Indonesia pun beragam. Ada yang membela keputusan federasi karena menganggap laga tersebut bukan agenda resmi FIFA. Namun banyak juga yang menyayangkan sikap dingin PSSI yang tidak memberi dukungan dalam bentuk kontribusi pemain ke ASEAN All-Star. Sementara itu, media Malaysia terus memompa semangat nasionalisme. Ini adalah momen pembuktian bahwa Malaysia bukan lagi anak bawang di Asia Tenggara, tulis harian utusan Malaysia. Beberapa kolumnis olahraga bahkan menulis bahwa ini menjadi bukti bahwa Malaysia lebih progresif dalam membina kerjasama regional, sementara Indonesia masih sibuk dengan drama internal. Di tengah suasana panas itu, pelatih kepala ASEAN All-Star, seorang pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik yang terkenal tenang, mencoba meredakan ketegangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia berkata, "Kemenangan ini untuk Asia Tenggara, tidak peduli siapa yang bermain, kita menang bersama. Tapi saya harap ke depan, semua negara mau berkontribusi penuh, termasuk Indonesia." Namun sayangnya, kata-kata damai itu kalah gaung dibandingkan gelombang euforia dan sindiran yang sudah telanjur menyebar. Hari-hari berikutnya, forum-forum daring dipenuhi oleh perdebatan. Supporter Indonesia geram dengan ejekan yang dianggap berlebihan. Mereka mulai membalas dengan menyodorkan statistik kemenangan timnas Indonesia atas Malaysia dalam 5 pertemuan terakhir. Namun tetap saja, nada arogan dari sebagian pendukung Malaysia terus menyulut api. Bagi Malaysia, ini adalah momen langka yang harus dirayakan, dan jika perlu, dijadikan bahan untuk mengungkit harga diri yang selama ini mereka klaim kerap diremehkan. Bagi Indonesia, ini menjadi pengingat bahwa dalam rivalitas yang tajam seperti ini, ketidakhadiran pun bisa menjadi bahan cacian. Dan bagi ASEAN, kemenangan ini seharusnya menjadi tonggak baru kebersamaan, namun justru membuka kembali luka lama tentang siapa yang paling pantas menyandang status raja sepak bola Asia Tenggara.